Oke, di sini kita dari kelompok SDN 26 Cakra Negara. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita terkait dengan ruang kolaborasi pada topik 2, pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Ihsan Sabri, yang kedua Muhammad Bilal, yang ketiga Tina Media, yang keempat Yuana Hermania Putri, yang terakhir Yuli Sri Hartati. Adapun lembar kerja 2.4 yang pertama kita bahas, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh ataupun teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Tantangan guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional yaitu dengan mengenalkan keterampilan sosial, pengembangan keterampilan seperti pengaturan emosi, kerjasama, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam kelompok, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Artinya di sini tantangan yang harus dikuasai oleh seorang guru yaitu lebih menuntun anak untuk melakukan komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam kelompok yang secara maksimal. Oleh karena itu, guru perlu menguasai keterampilan sosial emosional agar bisa diaplikasikan di lapangan yang lebih khususnya di kelas. Pembelajaran sosial emosional dapat meningkatkan motivasi belajar anak sekolah dasar. Program pembelajaran sosial emosional yang efektif dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang baik, sehingga mereka menjadi lebih percaya diri dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Pada slide kelima yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman yang Anda amati pada proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama yaitu guru merasa kesulitan dan terkadang sangat sulit menghadapi siswa. Yang kedua yaitu pola pembelajaran guru yang tidak adil menunjukkan sikap pilih kasih terhadap siswa sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antar siswa. Yang ketiga yaitu saat mengajar, siswa kesulitan mengendalikan emosinya. Guru tidak mampu mengendalikan emosinya. Yang keempat yaitu sikap tegas guru untuk terkesan tegas membuat siswa cemas dalam belajar. Adapun slide selanjutnya yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Dengan adanya infrastruktur sekolah dan penyediaan sarana serta prasarana membantu guru mengawali langkah implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dengan memilih ruang lingkup, kemudian menentukan komunitas sosial emosional yang diinginkan, dan memutuskan teknik yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan. Asesmen pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mengetahui status siswa dalam memantau pertumbuhan kompetensi sosial emosional yang diinginkan. Asesmen PSE merupakan asesmen otentik yang menentukan murid untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari agar dapat memecahkan sebuah problem ataupun masalah yang sebenarnya atau masalah yang disimulasikan dari sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Slide selanjutnya yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Pemahaman karakteristik peserta didik tentunya mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Dikarenakan kalau kita melihat seseorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik serta kemampuan awal peserta didik. Kemudian analisis kemampuan peserta didik merupakan kegiatan yang mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi ataupun kualifikasi perubahan perilaku dan tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, yang meliputi antara lain kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Adapun kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman guru terhadap keadaan sosial ekonomi para peserta didik juga dapat membantu guru dalam menentukan pendekatan dan sumber belajar. Secara kasat mata dapat diperhatikan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar sebagai akibat dari rendahnya ekonomi dalam keluarga. Berkenaan dengan hal itu dibutuhkan kreativitas guru dalam membuat dan menentukan sumber belajar dan media yang terjangkau yang tersedia di lingkungan belajar para peserta didik. Serta cara yang menghadapi problema ini perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah memahami gaya belajar peserta didik atau disebut juga dengan learning style. Gaya belajar mengacu pada cara belajar yang lebih disukai
Banyak peserta didik yang mengikuti belajar pada mata pelajaran tertentu diajar dengan menggunakan strategi yang sama, akan tetapi mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Lebih lanjut, gaya belajar ataupun learning style sering diartikan sebagai karakteristik ataupun preferensi pilihan peserta didik mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisir, merespons, serta memikirkan informasi tersebut. Keanekaragaman gaya belajar peserta didik perlu diketahui oleh guru pada awal belajar, sehingga guru memiliki dasar dalam menentukan pendekatan, dan media pembelajaran sangat ditentukan oleh kesesuaian antara pendekatan pembelajaran berdasarkan tingkat perkembangan psikologis dengan gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan lembar kerja 2.5. Anda dapat mencatat hal yang penting muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton ataupun teringat pada film itu. Yang pertama yaitu film Laskar Pelangi adalah film di Indonesia pada tahun 2008 yang menggambarkan kehidupan anak-anak di Pulau Belitung yang menghabiskan hari-harinya di sekolah yang kurang nyaman. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi seperti minimnya fasilitas pendidikan, tingginya biaya sekolah, dan ketidaksetujuan orang tua. Mereka berusaha mengatasi segala kendala dengan memperjuangkan pendidikan yang layak. Makna dari film Laskar Pelangi adalah anak-anak terus berjuang mendapatkan pendidikan yang layak meski menghadapi berbagai permasalahan. Film ini juga menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan semangat untuk mencapai tujuan, serta menekankan pentingnya persahabatan serta kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif. Guru dalam film ini ibu, siswa adalah sosok pemberani dan berdedikasi tinggi yang tindakannya menginspirasi banyak orang. Guru beserta pelatihan mengajarkan kepada anak-anak desa Briton bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang mereka inginkan jika mereka bekerja keras dan mengambil sebuah risiko. Ia juga menginspirasi anak-anak dan mendorong mereka untuk mencapai impian mereka. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, semangat, dan keyakinan yang kuat, segalanya mungkin terjadi. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dead Poets Society adalah sebuah film drama tahun 1989 yang menceritakan kisah seseorang guru yang bernama John Keating yang diperankan oleh Robin Williams yang bersekolah di sebuah sekolah elit khusus laki-laki di New England. Keating mengajari siswa cara berbeda dalam memandang seni dan cara berpikir baru yang menantang status quo. Melalui pembelajaran tersebut, Keating menginspirasi siswa untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kritis, dan keberanian mengambil sebuah risiko. Film ini menunjukkan bagaimana orang-orang dengan berani menantang status quo dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini dari hati. Film Dead Poets Society menunjukkan bahwa guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Anda dapat menginspirasi siswa yang memotivasi, menyemangati mereka, serta menanamkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Guru yang baik dapat memberikan kebebasan kepada siswanya untuk menemukan jalan hidupnya sendiri dan mendukungnya dalam melakukannya. Dan di sini hanya menjadi sebuah fasilitator. Guru yang baik juga dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan kreatif. Selanjutnya itu Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti film Sekolah Rimba merupakan drama musikal di Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Film tersebut bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Rio yang dipaksa oleh ibunya untuk bersekolah di Sekolah Rimba. Sekolah Rimba tidak hanya mengajarkan ilmu akademis, tetapi juga membantu anak menemukan jati dirinya melalui musik. Rio awalnya merasa tidak nyaman di sekolah tersebut, namun dengan bantuan guru dan teman yang berpengalaman, dia akhirnya belajar menerima dirinya sendiri dan menemukan kreativitas miliknya. Film ini mengajarkan kita bahwa dengan percaya diri dan kreativitas Anda dapat mencapai tujuan Anda. Dari film Sekolah Rimba, kita belajar lebih banyak tentang peran penting guru dalam mendorong perubahan positif di komunitas mereka. Para guru di Sekolah Rimba telah menunjukkan bahwa mereka dapat membuat perbedaan secara efektif dan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak. Guru memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan membantu anak berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Guru juga dapat membantu anak mengembangkan keterampilan, membangun kepercayaan diri, mengajari mereka pentingnya kerja keras dan kejujuran. Guru juga dapat mendorong anak untuk berpikir kritis, mengembangkan idenya sendiri. Oleh karena itu,
Guru dapat berperan penting dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama yaitu kita membahas terkait dengan film Dead Poetry Society. Dari film Dead yang kita ambil dan kita bisa belajar bahwa seseorang harus mengejar impian dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Ini penting, sebab jika seseorang mempunyai minat tertentu, maka orang tersebut perlu mengambil keputusan yang membahagiakan. Ini membantu siswa mendapatkan kepercayaan diri dan memahami bagaimana mencapai tujuan mereka. Selanjutnya itu film Sekolah Rimba. Kita juga bisa belajar dari film Sekolah Rimba bahwa kita harus berani mengambil sebuah risiko dan kita tetap terbuka terhadap hal-hal baru. Hal ini penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil risiko dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Selain itu, orang yang dapat mempelajari berpikir kritis dan mengembangkan fleksibilitas untuk menghadapi situasi yang berbeda. Selanjutnya, ini merupakan link film yang ada. Yang pertama yaitu Laskar Pelangi, yang kedua Sekolah Rimba, dan yang ketiga Dead Society. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih.